Sebelum pada intinya kita akan mengulas sedikit part sebelumnya. Sembari memikirkan perkataan kakak Unyun, Daegil memantapkan dirinya untuk tetap menjalankan misi menangkap Taeha. Namun setelah ia melihat seseorang anak datang, Daegil pun goyah dan tak jadi menangkap Taeha. Sebelum Taeha menyadari keberadaannya, Daegil pun menjauh dari tempat tersebut dan merenungkan apa yang telah terjadi. Pangeran yang ia anggap sebagai anak Unyun tersebut membuat Daegil putus asa dan kehilangan semangat hidupnya. Dengan langkah kaki yang linglung, Daegil menjauh dari tempat tersebut. Sementara Taeha dan Unyun tengah melakukan upacara pernikahan mereka berdua dengan khidmat. Terlihat Taeha dan Unyun sedang menikmati kebersamaan mereka. Namun tanpa sadar hal itu membuat luka yang sangat dalam bagi Daegil. Mengingat 10 tahun Daegil telah berjuang mencari Unyun. Dan kini ia harus menerima kenyataan pahit bahwa pujaan hatinya telah menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Shelhua yang baru saja bertemu Daegil merasa tak tega setelah melihat isak tangisnya. Ia mengurungkan niatnya untuk menghibur Daegil karena ia tahu bahwa Daegil membutuhkan waktu menyendiri untuk mengobati luka tersebut. Scene berpindah di keramaian kota. Terlihat Kang Darmin dengan tanda budak di wajah diarak bersama beberapa orang menuju istana. Sahabatnya yang seorang pelukis, sebut saja Kang Bejo, tengah bersama Neng Mulan dan Neng Rini. Mereka melepas kepergian Kang Darmin dan merasa jengkel dengan tuduhan dari Inspektur Oh. Namun tetap saja, agar terhindar dari kesewenang-wenangan Inspektur Oh, mereka bertiga terpaksa berakting dan memuji kinerja dari Inspektur Oh. Sementara itu, Jiho yang berhasil kembali dari misinya beristirahat di rumah dan memanggil kedua kawannya. Kedua kawannya yang dimaksud ini adalah orang yang pernah diracun oleh Kyungsik tempo lalu ya guys. Jiho yang belum tahu menahu mengenai nasib kedua kawannya tersebut mulai curiga setelah tidak mendengar satupun suara dari rumahnya. Diam-diam ia pun pergi ke rumah Kang Bejo dan menginterogasinya. Setelah mendengar semua kejadian dari Kang Bejo, Jiho terlihat marah. Hal ini semakin memuncak ketika ia tahu bahwa kedua temannya tersebut tidak mendapatkan pemakaman yang layak setelah kematiannya. Tak tinggal diam, Jiho pun meminta Kang Bejo untuk melukiskan wajah Chulwong dan bersiap untuk merencanakan balas dendamnya suatu saat nanti. Bagai dua sisi koin yang berlawanan, Chulwong yang telah pulih dari sakitnya mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Hanya karena malu dengan kekalahannya dulu, ia tak berani menemui mertuanya dan memilih menyelesaikan misi dengan caranya sendiri. Diam-diam ia mencari orang yang pernah mendukung pangeran lalu membunuh mereka satu persatu. Lalu kita akan diperlihatkan dengan Daegil yang tengah frustasi menenangkan dirinya di sebuah kuil. Walau terlihat sombong, dengan keluhan mengenai ketidakadilan hidup, Daegil pun perlahan menunjukkan sifat rapuhnya. Sebagai seorang manusia yang menyadari ketidakberdayaannya, Daegil menengadahkan tangan seakan pasrah dan mencoba mengikhlaskan semua hal yang terjadi. Doa Daegil seakan terdengar. Unyun pun pergi ke kuil yang sama dan berniat untuk berdoa. Sayangnya salah satu rekan Taeha yang bernama Seon menghalanginya. Seon memperingatkan Unyun untuk menjauhi Taeha agar tidak menghambat mereka dalam misinya. Unyun pun berlalu pergi dan tak mau terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bersamaan dengan hal itu pula, Daegil juga pergi dari tempatnya berdoa. Akibatnya, Unyun dan Daegil pun lagi-lagi tak dapat berjumpa saat itu. Di tempat lain, Eobok tengah melatih kawannya dalam menggunakan senapan. Semua orang tak bisa membidik tepat sasaran karena takut dengan hasil ledakan yang dibuat oleh senapan tersebut.
Setelah berdebat dengan Eobok, Bokye mendapat gilirannya menembak. Semua orang kagum karena walaupun Bokye seorang wanita, namun nyatanya ia berhasil membidik tepat sasaran tanpa takut dengan suara ledakan dari senapan. Kita beralih ke istana. Yongdae tengah mencoba panah produksi Joseon dengan raja. Yongdae memuji kualitas panah Joseon dan menganggapnya setara dengan kualitas senjata tombak buatan King. Raja berterima kasih, namun ia tak mau busur panah Joseon dianggap sebagai senjata, karena tujuan beliau membuat busur adalah sebagai sarana mengolah fikir. Mengetahui itu, Yongdae tersenyum dan menyindir mengenai impor tanduk lembu berlebih yang dilakukan oleh Joseon. Ia juga mengancam raja akan memutus hubungan dagang dengan Joseon. Mendengar itu, raja tak bergeming dan menyuruh Yongdae melakukan sesuka hatinya. Tentu saja hal tersebut membuat Yongdae kesal. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi ke Jeju dan melacak keberadaan Taiha. Di suatu malam, Jiho diam-diam pergi ke rumah Chulwang untuk melakukan balas dendam. Namun setelah melihat keadaan istrinya, Jiho masih memiliki rasa kasihan. Ia hanya menceritakan kekejaman Chulwang yang telah menjadi pembunuh berdarah dingin. Sementara itu, Chulwang berhasil menggoyahkan keyakinan dari seorang pendukung Taiha. Orang tersebut merupakan petinggi dari Seon. Ia tak mau mati dan memberitahu Chulwang mengenai tempat berkumpulnya pasukan Taiha. Di sisi lain, Selhua telah berkumpul dengan Jenderal Choi dan Wang Sun. Melihat Selhua yang terus menangis dan tak mau makan, Jenderal Choi pun bertanya mengenai masalahnya. Selhua bercerita mengenai sosok pria yang ia kagumi dan sangat setia terhadap pujaan hatinya. Namun sayang, cinta bertepuk sebelah tangan. Pria tersebut tak dapat menggapai pujaan hatinya dan Selhua juga tak mampu bersanding dengan pria tersebut. Jelas bahwa pria yang dimaksud Selhua adalah Lee Dae-gil. Namun ia tidak menyebutkan namanya kepada Jenderal Choi dan Wang Sun kala itu. Sementara itu terlihat Taiha dan Unyun berjanji setia untuk saling mendukung. Tanpa sepengetahuan mereka, Dae-gil datang dan memandangi sepatu pemberiannya untuk mengingat sisa kenangan indah yang pernah ia lalui bersama Unyun. Dari luar, Dae-gil hanya bisa melihat bayangan Unyun dan Taiha yang sedang bermesraan di kamar. Ia pun menata kembali sepatu tersebut dan pergi kembali bersama trio Juno. Sekembalinya di tempat trio Juno, tanpa memperlihatkan rasa sedih, Dae-gil bertanya mengenai impian dari masing-masing temannya. Dimulai dari Wang Sun yang menginginkan sebuah kedai, lalu berlanjut kepada Jenderal Choi yang menginginkan sebidang tanah untuk berkebun, dan Selhua yang mengharapkan seseorang pria yang baik. Mendengar impian Selhua, Wang Sun pun menertawakannya. Namun Dae-gil melarangnya. Dae-gil berpesan bahwa mereka harus prihatin karena dari semua impian yang disebutkan, hanya impian Selhua sajalah yang tidak bisa diwujudkan dengan uang. Di pagi harinya, trio Juno bertengkar karena perbedaan pendapat. Jenderal Choi dan Wang Sun yang masih bersemangat ingin melanjutkan misinya. Namun Dae-gil sudah tak ingin berurusan dengan Taiha dan menyuruh mereka untuk pulang saja. Wang Sun yang masih ngotot ingin melanjutkan misinya membuat Dae-gil marah. Dae-gil memukul Wang Sun hingga membuat Wang Sun juga kehilangan kesadarannya. Akhirnya Dae-gil dan Wang Sun pun berduel 1 lawan 1. Jenderal Choi mencoba melerainya, akan tetapi mereka tetap tak bisa dihentikan. Akhirnya Jenderal Choi pun menyuruh Dae-gil dan Wang Sun untuk berduel 1 lawan 1 sampai mati. Ketika semua bersiap dengan masing-masing senjatanya, Dae-gil hilaf dan menancapkan belatinya ke lantai. Wang Sun marah dan meminta bagian uangnya selama ini kepada Dae-gil. Akan tetapi Dae-gil terdiam mencoba menahan emosinya. Wang Sun yang masih tak terima lantas pergi dari tempat tersebut. Lalu Jenderal Choi dan Dae-gil pun pergi untuk bicara empat mata. Setelah sampai di tepi sungai, Jenderal Choi merasa bahwa Dae-gil sudah bertemu dengan Unyun.
Namun Daigil mengelak dan dengan gaya sok tegarnya memberitahu Jenderal Choi bahwa jika ia bertemu Unyun pasti ia sudah membawanya kembali. Daigil pun mengajak Jenderal Choi untuk pensiun dari profesi Chuno. Karena sebenarnya ia sudah membeli tanah sekitar 5 hektar lebih untuk ditinggali mereka bertiga. Jenderal Choi masih setengah ragu. Namun rupanya Daigil sudah merencanakan hal itu jauh di masa lalu. Daigil paham bahwa kedua sahabatnya boros dalam memegang uang. Ia pun menyisihkan beberapa uang demi mewujudkan impian kedua sahabatnya. Ironisnya impian Daigil untuk hidup bersama Unyun tak bisa terwujud. Ia hanya bisa melupakan emosinya di tempat tersebut tanpa memberitahu Jenderal Choi tentang apa yang telah ia alami. Jadi terjawab sudah ya guys kenapa Daigil ini selalu pelit dimintai uang oleh Wang Sun. Ketika mereka akan kembali, Selwa datang menjemput mereka. Daigil menyuruh Jenderal Choi untuk kembali dahulu karena ia berniat untuk setidaknya membelikan Selwa kain sebelum mereka berpisah. Dan tanpa diduga, Unyun yang tengah berbelanja melihat Daigil yang tengah bersama Selwa. Unyun menangis seakan tak percaya dan terlintas kenangan manisnya bersama Daigil di masa lalu. Part kali ini pun ditutup dengan Unyun dan Daigil yang saling bertatapan. Dan seperti biasa film pun bersambung pas lagi seru-serunya.